Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Dan kali ini gue mau membahas beberapa pertandingan Champions League yang cukup menarik tadi malam. Yang pertama kita mulai langsung saja ke Barcelona Shakhtar Donetsk. Barcelona itu dihajar oleh banyak sekali pemain yang cedera. Sergi Roberto, Lewandowski, Rafinha, Pedri, Koundé, Frenkie de Jong, bahkan sampai Xavi karena akumulasi kemarin kena kartu merah. Banyak sekali pemain yang cedera, dan bukan hanya yang cedera, tapi penting ini. Ya, pemain penting yang cedera. Sehingga kalau kita lihat bench dari pemain Barcelona kemarin, itu praktis hanya Balde dan Christensen yang punya jam terbang. Sisanya Guila, Casado, namanya Alex Carrido. Waduh, nggak kenal semua. Serius, itu benar-benar pemain La Masia semua. Ya, jadi 11 pemain yang diturunkan Xavi kemarin adalah bukan 11 pemain terbaik juga, tapi mau nggak mau gitu. Mau nggak mau, squad yang siap bermain pada tadi malam ya ini. 11 pemain ini: Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Inigo Martinez, Marco Alonso, Gundogan, Romeu, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Ferran Torres, dan Felix. Dan menghadapi Shakhtar di kandang pula, ya menurut gue Barcelona tidak begitu mengalami banyak kesulitan. Terutama di babak pertama mereka ya cukup mendominasi, cukup dapat banyak peluang. Fermin Lopez main luar biasa di pertandingan kali ini, kita harus berikan kredit juga. Tapi di babak kedua kelihatan disitulah mulai drop ya. Ketika pemain-pemain utama ini secara stamina sudah mulai menurun, nah disitulah kesulitan juga Barcelona untuk mengganti pemain karena nggak banyak pilihan. Sehingga Shakhtar di situ lebih banyak dapat space, ya mereka lebih mengancam di babak kedua. Tapi Shakhtar tidak banyak peluang emas yang mereka mampu ciptakan, hanya sekedar setengah-setengah peluang plus 1 gol. Itu aja peluang besar dari Shakhtar. Ya, Barcelona menang 3 kali di 3 pertandingan awal. Sangat penting untuk mereka mengingat 2 edisi terakhir mereka tidak lolos fase grup Champions League. Tentu saja dengan grup yang tidak terlalu sulit di musim ini, Barcelona ya punya peluang yang sangat besar. Bahkan gue bilang hampir 90%. Dengan 9 poin yang mereka raih, hanya butuh 1 poin lagi untuk memastikan diri lolos. Ya, gue tidak lihat mereka tidak lolos sih. Bahkan juara grup kalau gue bilang untuk Barcelona. Oke, terus kita ke Dortmund. Newcastle. Newcastle terakhir kali main di kandang menghadapi PSG di Champions League, mereka menang 4-1. Mengejutkan juga. Nah, sekarang menjamu Borussia Dortmund. Ya, kalau gue bisa bilang laga ini relatif lebih layak imbang hasilnya, karena terutama di babak kedua Newcastle jauh lebih mendapatkan peluang, ya 2 kali kena mistar, tapi ya namanya belum beruntung ya susah juga ya kan. Terus Kobel juga bermain luar biasa, 3 save krusial yang dia lakukan di babak pertama maupun babak kedua. One on one dengan si Garden. Terus di babak kedua juga ada dia melakukan save yang sangat amat krusial dengan peluangnya Callum Wilson. Jadi secara overall sebenarnya layak imbang. Borussia Dortmund juga, ini dua timnya tidak ada yang benar-benar mendominasi. Newcastle mungkin relatif lebih banyak pegang bola di babak kedua, tapi di babak pertama terutama itu sangat seimbang karena dua-dua tim ini ya saling beradu transisi. Ya, gaya permainan mereka hampir-hampir mirip direct football. Ya, dan itu yang terlihat bahwa Dortmund itu counter attack-nya cepat sekali, cuman finishingnya begitu. Jadi hanya bisa cetak 1 gol, itu juga kesalahan Gordon awalnya karena dia terlalu lama pegang bola sehingga kena counter. Ya, that is football, dimana kadang cukup menyesakan untuk Newcastle. Newcastle layak mendapatkan minimal 1 poin karena mereka mendapatkan peluang-peluang emas, tapi mereka tidak bisa eksekusi menjadi gol. Sekarang posisinya itu Dortmund itu ada di peringkat kedua 4 poin. Poinnya sama dengan Newcastle, menang head to head. Dan ya feeling gue ini akan sangat seru sampai akhir. Nanti masih ada 3 pertandingan, jadi 3 pertandingan terakhir menentukan bagi kedua tim ini. Nanti di leg kedua kan masih main, bukan, di pertemuan kedua masih main di kandang Dortmund. Nah, kita lihat Newcastle apakah bisa menang di kandang Dortmund. Who never knows. Nah, yang terakhir
yang selanjutnya adalah PSG Milan. PSG ini kalau gue bilang 70% lah. 70% itu Mbappe. 70% Mbappe. Oke. Mau ada Dembele, mau ada Muani yang harganya 100 juta, nggak ngaruh. Mbappe still menjadi bintang, still menjadi penggendong di PSG, menjadi roh permainan dari PSG. Nah, Milan datang ke ke markas PSG tentu saja untuk kemenangan kalau gue bilang, karena mereka posisinya kan gak aman sekali. Bahkan 3 pertandingan terakhir di Liga Champions, 3 pertandingan awal di Liga Champions itu nggak cetak gol sama sekali loh, 0 gol. Artinya ada masalah di lini depan mereka. Ya Leao, Giroud, Pulisic di pertandingan kali ini ya banyak buang peluang juga. Ya banyak buang momentum. Yang harusnya mereka bisa bikin gol, mereka tidak bisa bikin gol. Berapa kali mereka dapat counter, ya kan? Sampailah gol dari Mbappe yang benar-benar mengubah jalannya pertandingan di menit 32. Itu peluang benar-benar pertamanya PSG secara matang dan tidak butuh banyak peluang memang Kylian Mbappe. Kita tahu bahwa ini pemain sangat extraordinary. Ini pemain sangat exceptional, sama kayak si Haaland. Sehingga benar-benar dia tidak butuh banyak peluang, satu kali momentum, bam, satu gol. Itu kan finishingnya luar biasa. Ya kan? Sebagai left wingers luar biasa sekali. Nah, setelah itu permainan praktis lebih berubah. PSG lebih nyaman, PSG lebih ya udah kita biarin aja Milan coba untuk keluar, kita andalkan counter. Nah, justru gue bilang lebih berbahaya PSG dikasih counter. Karena kalau PSG dikasih counter, lini depannya itu Muani, Mbappe sama Dembele itu larinya di latihannya dikejar sama kereta cepat Jakarta Bandung. Itu cepat banget. Dan di situ Tomori, Thiaw, Kalulu keteteran. Keteteran, buktinya apa? 3 kartu kuning dari 4 back yang diturunkan oleh Milan. 3 kartu kuning. Jadi terbukti keteteran. Ya. Dan PSG dapat gol kedua dari Muani, itu juga peluang pertama di babak kedua, ya. Terus ya Lee Kang-in cetak gol itu sudah kill the game lah, sudah menit-menit terakhir sudah istilahnya Milan juga ngedrop secara fokus dan stamina. Jadi secara overall apakah PSG main luar biasa banget? Nggak juga, men. Tapi bagaimana mereka mampu efektif karena punya Mbappe di depan dan Milan yang gua nggak ngerti lah Milan ini maunya seperti apa di Champions League, karena secara permainan tidak convincing. Ya lawan PSG aja bisa kebobolan 3 dari praktis 3 peluang besar yang yang PSG mampu ciptakan. Nggak banyak juga PSG ciptakan peluang, tapi sekali serang sekali gol. Defense-nya Milan begitu rapuh. Theo ya, banyak meninggalkan posisi. Di sisi lain mereka tidak bisa create peluang yang berbahaya ke gawang PSG sampai menit akhir. Itu yang menjadi problem. Ya yang jelas mereka dari peringkat juru kunci sementara, walaupun poinnya nggak begitu jauh ya, beda 2 poin doang dengan Dortmund dan Newcastle. PSG juga 6 poin, jadi ini grup masih sangat terbuka. Masih sangat terbuka karena belum ada satu tim yang kelihatan menonjol. PSG pun bisa aja kalah nanti lawan Newcastle, lawan siapa di pertemuan kedua. Ya, kita ke City. City menang juga 1-3 berhadapan dengan Young Boys, ini juga nggak mengejutkan. Karena City dengan 3-2-4-1-nya kembali Pep yang mengandalkan 3-2-4-1, di situ mereka memang unstoppable bisa gua katakan. Sulit mengalahkan City dengan formasi ajaib ini, formasi kura-kura. karena semua pemain kelihatan begitu nyaman dengan formasi ini. Haaland bisa cetak 2 gol, 1 penalti, satunya gol kaki kanan. Itu juga menunjukkan gol insting dari Haaland. Tidak ada Kevin De Bruyne, tidak ada pensuplai utama dari Haaland, tapi ya dia tetap bisa cetak gol. Itulah bukti bahwa Haaland ini pemain yang eksepsional, sama kayak Mbappe. Ya, tidak butuh banyak peluang untuk bisa cetak gol, walaupun minim supply, tapi sekali aja dia dapat ruang, sekali aja dia dapat kesempatan, maka dia mampu menciptakan gol. Dan City berada di peringkat 1 sementara dengan 9 poin, sama dengan Madrid, Munchen, dan Barcelona dengan 9 poin. Ya, feeling gue sih 4 tim ini sudah hampir dipastikan lolos ke babak selanjutnya dan bisa jadi kandidat juara 4 tim ini ya. Karena kalau lihat dari skuad kematangan itu ya bisa jadi mereka secara tim, secara kompakan paling siap lah. Dan
hanya butuh 1 poin lagi untuk lolos ya. Ya kali mereka 3 kali kalah lawan Young Boys Leipzig sama si klub kabupaten ini Rode Scherne Bograd ya. Sorry to say. Oke. Jadi segitu dulu pembahasan untuk video kali ini. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola.